kembali di video pembelajaran Lucid Ashram dengan saya Effendi Wang. Kali ini saya mau bahas materi yang menarik sekali, sangat menarik, yang sangat paling banyak dibahas orang-orang, yaitu apa? Sukses. Sukses ya. Nah, begitu banyak orang ingin sukses, bahkan semua orang ingin mengejar sukses, tapi saya yakin banyak sekali orang jarang merenungkan makna dari sukses itu apa sih? Sukses itu apa sih? Dari mana sih kata sukses itu? Nah, mari kita sama-sama merenungkan. Sukses itu kan sebenarnya hanyalah sebuah konsep, ya. Kalau sukses itu pasti ada pasangannya gagal. Ada sukses, ada berhasil dan gagal. Sukses ya sama ya. Sukses dan gagal. Ini kan suatu konsep ya, suatu pasangan konsep tentang hasil. Jadi, hasil dari usaha kita yang dilabeli dengan nama sukses dan gagal. Dan teman-teman tahu ukuran dari saya sukses dan gagal ini apa? Ukurannya setiap orang berbeda-beda. Suka-suka. Dan yang menjadi masalah adalah ukuran dari sukses dan gagalnya kita itu ditentukan oleh orang lain. Ditentukan oleh orang lain. Gitu ya. Kalau kita bisa mencapai X, ya karena kita melihat orang lain mencapai X itu kita sebut dia sukses. Kita bilang kita sukses. Kalau tidak mencapai kita gagal. Nah, ini menjadi masalah. Apa yang menjadi masalah? Mari kita coba renungkan, bedakan. Kalau kita menggenggam atau kita melekat dengan konsep sukses dan gagal. Dan bagaimana kalau kita melepaskan? Kita nggak mau punya konsep namanya sukses dan gagal. Ya, kita nggak mau punya konsep itu. Bedanya apa? Nah, coba kita renungi. Oke, saya sekarang mau punya konsep megang konsep sukses dan gagal. Saya harus sukses. Oke, anggap aja sukses saya, karena saya banyak-banyak dengar dari orang, sukses itu harus punya penghasilan 1 miliar per bulan misalkan ya. Nah, oke, saya bekerja, saya baru dapat bulan ini 20 juta. Ya, baru dapat 20 juta. Saya anggap 20 juta ini adalah apa? Pasti kegagalan, karena saya belum mencapai 1 miliar per bulan. Nah, terus kalau ini terus, berarti ini adalah 20, 21, 22, 20, kadang 15 gitu ya. Hasilnya berubah-berubah gitu ya. Tetap kita belum mencapainya, kita bilang kita adalah gagal. Jadi kalau orang menggenggam konsep sukses dan gagal, sebenarnya dia akan mengalami begitu banyak proses perjalanan kegagalan untuk baru dia mencapai kesuksesan. Nah, ya itu memang gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika begitu banyak kegagalan, berarti hasil yang kita dapat, misalkan kita dapat hasil kerja kita saat ini baru 5 juta, ya. Apa sih respon dari bawah sadar kita? Kecenderungannya, kita ngomong kecenderungannya adalah kita merasa, saya gagal. Kita cenderung tidak mensyukuri. Kita cenderung tidak menghargai hasilnya kita. Gitu ya. Belum lagi ditambah lagi kita merasa pesimis, kita merasa kayaknya gagal. Jadi gara-gara kita melekat dengan konsep sukses itu membuat proses perjalanan kita menjadi begitu berat ya. Kita udah tidak menikmati hasil kita, ya, kita tidak menghargai hasil kita, tapi kedua kita juga semakin merasa membuat diri kita tidak percaya diri menjadinya. Kita lebih menjudge diri kita gagal gitu ya. Itu. Jadi karena konsep itu ya. Nah, beda. Karena ketika teman-teman nggak memegang konsep sukses dan gagal, sebenarnya menggenggam konsep sukses dan gagal pun tidak mempengaruhi hasil, ya. Oke, teman-teman punya konsep, saya harus sukses. Apakah itu bisa mempengaruhi hasil teman-teman? Tidak bisa, karena yang mempengaruhi hasil adalah sebenarnya satu action, kedua kapabilitas, ya, kemampuan teman-teman, kelayakan teman-teman untuk action teman-teman bisa mencapai apa yang ingin teman-teman capai, gitu ya. Jadi anggap aja kalau teman-teman nggak punya konsep, nggak melekat, bukan nggak punya pasti punya, karena kita punya mind, punya memori, kita pasti punya konsep sukses dan gagal. Tapi coba kita nggak usah genggam, nggak usah pikirin soal sukses dan gagal, nggak punya konsep itu. Apapun hasil dari usaha kita, mau 5 juta, 10 juta, 15 juta, 1 juta, semua adalah berkah. Ya, semua adalah berkah. Kita nggak mempermasalahkan itu.
Ya, kita tetap berproses. Yang terpenting sebenarnya bukan menggenggam menilai saya gagal atau berhasil kan, tapi yang penting adalah saya tahu punya tujuan, apa yang saya inginkan, dan saya mengenali supaya gimana action saya mampu membuat saya mencapai apa yang kita inginkan. Sebenarnya itu. Ya, kalau kita nggak menggenggam setiap hasil yang kita capai, mau 5 juta, 10 juta, terus, kita tetap menikmati. Kita nggak menyalahkan diri kita. Kita tetap bisa mensyukuri, tetap bisa menikmati. Karena setiap hasil adalah berkah Tuhan. Setiap hasil adalah, setiap hasil adalah, kita sebutnya setiap hasil suksesan. Gitu ya. Terserah. Jadi makna sukses itu nggak harus satu titik di atas satu nilai, tapi semua nilai itu bisa kita bilang kesuksesan. Gitu. Jadi kita nggak perlu menggenggam makna sukses dan gagal. Konsep itu sebenarnya kita boleh buang jauh-jauh ya. Kita tak perlu lekati. Gitu. Jadi itu. Nah, yang terpenting adalah poinnya adalah pertama, kita nggak usah pikirin konsep sukses atau tidak sukses. Tapi yang terpenting adalah teman-teman bagaimana apa yang teman-teman inginkan itu bisa tercapai, itu kan yang penting. Nah, kita mulai mengenali apa sih faktor-faktor yang bisa membuat apa yang kita inginkan bisa tercapai. Saya ingin rumah besar senilai misalnya 4 miliar atau 5 miliar gitu ya. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan uang 4-5 miliar untuk bisa beli rumah. Itu kan gitu. Nah, berarti kan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pekerjaan kita bisa menghasilkan senilai uang tersebut. Gitu ya. Nanti kan berproses. Oh, kita baru dapat 1 juta, kita dapat 10 juta, dikumpul-kumpulkan akhirnya dapat. Gitu ya. Akhirnya dapat. Yang kita butuhkan itu kayak kalau saya ibaratkan adalah seperti pelari, ya. Pelari, ya. Kalau teman-teman anggap aja teman-teman pelari maraton. Ya. Teman-teman mau mencapai lari 10 km, ya. 10 km atau 20 km atau 40 km, terserah. Nah, yang terpenting adalah bagaimana yang membuat teman-teman berhasil adalah pertama teman-teman harus berlari. Tapi berlari aja, action aja nggak cukup. Yang dibutuhkan adalah bagaimana tubuh. Mungkin faktor-faktornya adalah, bagaimana sih otot kaki ini bisa mampu berlari sampai 20 atau 40 km yang kita inginkan. Bagaimana nafas ini bisa kuat nafasnya sehingga kita bisa berlari 20 sampai 40 km. Bagaimana supaya saya bisa tetap fit gitu ya, walaupun berlari dengan kecepatan stabil 30 km per jam misalnya. Kan hal-hal seperti itu yang perlu kita pikirkan, karena ketika kita punya kelayakan ya, diri kita layak dan mampu punya kapasitas itu, maka dengan action kita bisa mencapainya. Karena kita sudah layak, kita punya kapasitasnya. Itu. Jadi tugasnya adalah teman-teman. Ya, tugasnya adalah bukan memikirkan saya ini sukses atau tidak, bukan. Milikilah tujuan dan latihlah diri ini tiap hari supaya punya kelayakan, punya kapasitas yang layak untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi setiap hari dilatih. Kalau saya ingin menjadi seorang profesor, berarti setiap hari saya harus belajar. Saya harus gimana saya supaya bisa kuliah. Bagaimana saya supaya bisa pintar, kan belajar. Bagaimana supaya bisa kuat, ya berlatih. Itu tiap hari yang harus kita membuat apa yang kita inginkan akhirnya dan kita action bisa tercapai. So pelajaran hari ini adalah saya ingin bersharing tentang nggak usah terlalu pusing sama namanya konsep tentang sukses atau gagal, tapi buatlah tiap hari diri teman-teman semakin layak dan semakin punya kapasitas untuk mencapai sesuatu apapun yang teman-teman inginkan. Itu jauh lebih penting. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Effendi Wang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya ya. Terima kasih. Selamat menikmati pembelajaran berikutnya. Namaste.